Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Warga dibantu petugas bersih-bersih pasca banjir Pasaman. Komunitas pecinta otomotif se-Indonesia bertemu di Pantai Sasa, Pasaman Barat. Ratusan anggota penari lintas komunitas pencinta otomotif se-Indonesia Minggu siang bertemu di objek wisata Pantai Sasa, Pasaman Barat. Mereka berkumpul dan menggelar pertemuan membahas program-program mereka di objek wisata andalan kabupaten ini. Mereka bercengkrama sesama anggota sambil membawa anggota keluarga berekreasi. Anggota komunitas yang berasal dari berbagai kota dan kabupaten di Sumatera ini menikmati keindahan dan suasana sejuk Pantai Sasa. Usai menggelar pertemuan, anggota komunitas melakukan aksi bersih-bersih pantai, memungut sampah yang berserakan. Mereka juga memberikan 6 unit tong sampah untuk menjaga kebersihan pantai. Kebetulan memang apa yang kita jadikan sebuah kegiatan sosial pada anniversary ini, kita mendukung pemerintah dalam mengembangkan dan mensosialisasikan pariwisata Pasaman Barat, sehingga apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa berikan. Pertama, pengelolaan kebersihan pantai, kita siapkan tempat sampah, kita juga goro bersama, ini kita dihadiri oleh kepala dinasnya langsung. Dinas Pariwisata Pasaman Barat sengaja menggait komunitas untuk memajukan wisata dan ekonomi masyarakat sekitar. Pemerintah daerah melalui Dinas Wisata terus giat mengadakan kolaborasi bersinergi dengan kelompok-kelompok atau komunitas yang ada di Pasaman Barat, khususnya bagaimana kita bersama-sama mengembangkan atau memajukan pariwisata kita ke depan. Dan kegiatan ini tentu akan membuat dampak positif bagi daerah kita Pasaman Barat, baik dari sektor ekonomi dan juga perkembangan daerah ini ke depannya. Dari segi promosi tentu dengan melibatkan komunitas-komunitas yang ada. Pemerintah kabupaten juga menggandeng komunitas lainnya untuk datang ke daerah ini agar objek wisata di Pasaman Barat semakin dikenal. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Bekerja sama dengan tim Klewang Satreskrim Polresta Padang, polisi dari Polres Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, mengejar seorang pelaku penggelapan bibit sawit yang masuk daftar pencarian orang. Berkat informasi yang sudah dikumpulkan, polisi mengendus keberadaannya di Kota Padang. Selasa malam, pelaku bernama Nanda, berusia 33 tahun, warga asal Medan, dicokok di kamar kontrakannya di daerah Gadut, pinggiran Kota Padang. Saat ditangkap, polisi mencecar pelaku dengan sejumlah pertanyaan. Karena tak bisa mengelak lagi, pelaku mengakui perbuatannya telah menggelapkan bibit sawit di Provinsi Jambi senilai 38 juta rupiah. Namun uang tersebut sudah dihabiskan tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama istrinya selama berada di Kota Padang. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolresta Padang untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, karena kejahatannya dilakukan di daerah tersebut. Setelah kami dapat informasi dia berada di Padang Kota, kami menuju ke sini dibantu oleh unit operasional dari Polresta Padang. Setelah dapat informasi dan tersangka, kami melakukan penangkapan bersama dengan anggota Polresta Padang. Dia melakukan penggelapan bibit sawit di perusahaan PT Milam. Nilai kerugiannya itu seberapa? Kerugian diperkirakan 30 juta. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal tentang penggelapan
dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Penyidik Polsek Kota Tangah, Padang, terus mendalami kasus penganiayaan dan pencabulan terhadap seorang pengemudi ojek daring yang dilakukan oleh 3 waria. Rabu pagi, penyidik kembali memeriksa seorang tersangka. Pemeriksaan dilakukan bergantian dengan tersangka lain untuk dikonfrontir keterangan masing-masing. Dalam kasus ini, ketiga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hanya saja, polisi masih mendalami kasus ini dengan meminta keterangan dari saksi-saksi lain untuk memperkuat pemberkasan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Menurut keterangan Kanit Reskrim Polsek Kota Tangah, Ibda Mardianto, ada 2 laporan pengaduan yang disampaikan korban, yaitu kasus penganiayaan dan kasus cabul. Setelah diperiksa, kedua kasus tersebut dinyatakan memenuhi unsur pidana dan diproses lebih lanjut. Sehubungan dengan laporan Rafli, ya, ojek online itu sudah kita tidak lanjuti. Yang pertama, laporannya kasus penganiayaan itu sedang berproses. Kemudian yang kedua, laporannya perbuatan cabul, dan ini juga sedang berproses. Artinya laporannya yang ke Polsek Kota Tangah ada 2, itu kedua-duanya kita proses. Dalam kasus ini, ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman keduanya di atas 7 tahun. Laude Johardyo Anse melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.